Oke, sekarang gue mau bahas who I think it's the real victim. And I think it's the future generation. Katakanlah milenial, Gen Z, dan generasi seterusnya itu dapat jatah WFH tiap Jumat. Lu bisa hemat bensin, hemat parkir, hemat tol. Anggaplah lu bisa nyimpen 200-300 ribu per bulan. Tapi WFH dari rumah emang gratis. AC lo nyala 24 jam. Wifi harus kenceng. Tagihan listrik di akhir bulan kerasa, bos. Belum lagi menurut gua ada silent killer yang namanya food delivery. Waktu lu ke kantor, paling hemat mungkin lu bisa makan di kantin 25.000. Atau mungkin lu rajin bawa bekal. Tapi pas WFH di rumah, mager masak, AC dingin. Akhirnya kan godaan scroll buat aplikasi ojol ini jadi kenceng banget. Termurah beli kopi susu 25.000, makan siangnya 40.000. Belum termasuk ongkirnya. Yang kalau BBM naik, udah pasti juga naik. Tapi cobalah kita bahas realita. Banyak yang bosen di rumah atau kamarnya sumpek, akhirnya milih buat WFC, work from cafe. Ujung-ujungnya malah riding ke cafe di Jaksel, nyampe sana pesen kopi, pesen makanan, duduk 4 jam, lapar lagi, pesen makanan lagi. Sehari malah bisa boros 200-300 ribu. Hemat bensin enggak, boncos iya. Ya pada akhirnya WFH ini cuma pindah biaya operasional dari kantor ke kantong pribadi. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu ya, kalau ada sektor yang terdampak selain ekonomi, yaitu properti. Gue ngeliat di sini ada shifting yang lumayan gila kalau WFH ini beneran jadi budaya permanen. Fenomena ini gue sebut sebagai donut effect. Karena apartemen tengah kota atau kos-kosan eksklusif yang biasanya jualan gimmick, selangkah lagi ke Sudirman atau 5 menit dari LRT, MRT, itu bakal kehilangan magnetnya karena orang-orang bakal pindah ke pinggiran semua. Dan efeknya buat rumah-rumah di daerah Cibubur, BSD, Bintaro itu harganya bakal langsung meroket. Kenapa gitu? Karena mindset pembeli bakal berubah. Mereka mikir, gue ke kantor cuma 4 hari, Jumat sampai Minggu gue bisa di rumah. Ya udah deh, gue rela commute sedikit lebih jauh. Yang penting tanah lebih luas, udara lebih seger. Dan yang paling penting ada ruangan ekstra buat bikin home office yang proper. Jadi pada akhirnya rumah tipe studio dan sejenisnya itu bakal ditinggalin kalau nggak WFH friendly. Nah bisa jadi syarat utama properti di 2026 dengan tren kayak gini adalah nggak peduli seberapa jauh rumah lo, yang penting bandwidth internet di area lo tuh bagus. Jadi di ujung ini gue mau lempar lagi kebijakan WFH 1 hari per minggu ke kalian. Menurut kalian gimana? Jadi sekali lagi ya, emang kondisi peperangan kayak gini tuh bikin seluruh dunia jadi acak-acakan. Dan ekonomi kita, mau itu level makro atau mikro, ikut terancam juga. Dan WFH ini cara negara kita bertahan dari krisis energi global. Tapi at the same time, UMKM juga napasnya bergantung banget sama mobilitas orang-orang. Dan di level personal ini jadi masalah kedisiplinan finansial kita. Kita lagi masuk ke fase transisi ekonomi yang tingkat survivability-nya tuh rendah banget di 2026 ini. Dan sekali lagi gue pengen denger suara kalian tentang WFH ini. Discuss. See you guys in the next video.